Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan yang sedang kita bahas kali ini. Yuk, langsung kita mulai. Video ini dibuat pada 23 September 2025. Profil perusahaan. Hari ini, kita akan membahas PT Dian Swastika Sentosa Tbk dengan kode saham DSSA, yang merupakan bagian dari grup Sinarmas. Perusahaan ini berdiri dengan fokus utama di beberapa lini bisnis strategis, yaitu 1. Penyediaan tenaga listrik dan uap. 2. Pertambangan dan perdagangan batu bara. 3. Perdagangan besar bahan-bahan kimia, serta infrastruktur dan multimedia. DSSA mulai beroperasi secara komersial sejak 1 Januari 1998 dan hingga saat ini memiliki 4 kompleks pembangkit listrik dan uap yang berlokasi di Tangerang, Serang, dan Karawang, grup dan anak perusahaan. Salah satu kekuatan utama DSSA adalah struktur grup yang luas. Berdasarkan laporan Q2 2025, DSSA memiliki puluhan anak perusahaan yang tersebar di berbagai sektor, baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya Singapura. Beberapa anak perusahaan utama dengan aset terbesar adalah PT DSST Mas Gemilang dengan aset 1,51 miliar rupiah, PT Innovet Mas Utama dengan aset 760 juta rupiah, PT Eka Mas Republik, penyedia jasa internet dengan aset 759 juta rupiah, PT DSSA Mas Infrastruktur dengan aset 285 juta rupiah, dan PT Golden Energy Mines Tbk, GEMS, yang bergerak di bidang perdagangan batu bara dengan aset lebih dari 1,04 miliar rupiah. Selain itu, DSSA juga memiliki sejumlah perusahaan pertambangan batu bara yang tersebar di Jambi, Kalimantan, dan Sumatera Selatan, serta beberapa perusahaan teknologi seperti PT SM Plus Solusi Sejahtera dan PT ASICS Indonesia Cerdas. Struktur ini menunjukkan bahwa DSSA tidak hanya fokus di energi dan batu bara, tetapi juga mulai diversifikasi ke teknologi digital dan infrastruktur data. Komposisi pemegang saham. Jika kita lihat dari sisi kepemilikan saham, PT Sinarmas Tunggal menjadi pemegang saham terbesar dengan 59,9%. Masyarakat non-warkat memegang 20,4% dan saham treasury atau saham yang dibeli kembali oleh perusahaan sebesar 19,7%. Dengan kepemilikan mayoritas oleh grup Sinarmas, kita bisa melihat adanya stabilitas dalam pengelolaan perusahaan sekaligus arah strategi yang terintegrasi dengan bisnis grup, pergerakan harga saham, dan volume. Pada 23 September 2025, harga saham DSSA ditutup di 114.000, naik tipis sebesar Rp500 atau plus 0,44%. Volume perdagangan pada hari ini tercatat 1,17 juta lembar saham. Dalam perdagangan harian, harga sempat bergerak di kisaran Rp113.100 hingga Rp144.345. Jika kita melihat data broker, ada aktivitas akumulasi dengan total net volume 8.810 lot dan nilai transaksi Rp100,1 miliar. Rata-rata harga transaksi berada di Rp113.624. Broker AK menjadi pembeli terbesar dengan nilai Rp80 miliar, sementara SS menjadi penjual terbesar dengan nilai Rp57,7 miliar. Ini menunjukkan ada pergerakan beli bersih dari beberapa broker besar yang bisa jadi sinyal akumulasi jangka menengah. Dalam 1 tahun terakhir, harga saham perusahaan ini telah melonjak lebih dari 200%, bahkan mencapai 8.700% dalam 10 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah kenaikan harga ini mencerminkan pertumbuhan bisnis yang sehat atau justru tanda terjadinya bubble? Mari kita kupas tuntas dari sisi fundamental, valuasi, dan pergerakan harga untuk melihat peluang dan resikonya. Profil perusahaan dan kapitalisasi pasar.
Market cap 878,43 triliun rupiah. Enterprise value 896,93 triliun rupiah. Saham beredar 7,71 miliar lembar. Free float 20,42%. Insight, dengan valuasi mendekati 900 triliun rupiah, perusahaan ini berada di jajaran emiten raksasa di bursa. Namun, free float yang relatif kecil 20,42% membuat pergerakan harga sahamnya lebih rentan terhadap volatilitas. Kinerja keuangan atau earnings performance. A. Revenue atau pendapatan. TTM 46,37 triliun rupiah. 2025 Q2 9,66 triliun rupiah. Year on year growth Q2 minus 17,51%. Catatan, pendapatan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan adanya perlambatan bisnis atau penurunan permintaan. B. Net income atau laba bersih. TTM 3,48 triliun rupiah, Q1 2025 1,317 triliun rupiah, Q2 2025 274 miliar rupiah. Year on year growth Q2 minus 80,58%. Insight, laba bersih anjlok tajam di Q2 2025, hanya sekitar 20% dari periode sama tahun lalu. Ini menjadi peringatan serius bahwa profitabilitas perusahaan sedang tertekan. Margin profitabilitas. Jenis margin, nilai. Gross profit margin 32,79%. Operating profit margin 10,48%. Net profit margin 2,83%. Analisa, margin kotor masih cukup sehat di atas 30%, menandakan efisiensi produksi relatif baik. Margin bersih yang sangat tipis, hanya 2,83%, memperlihatkan tingginya beban operasional dan biaya lainnya. Dengan margin bersih sekecil ini, perusahaan sangat rentan terhadap penurunan pendapatan. Neraca keuangan atau balance sheet. Komponen, nilai. Total aset 63,01 triliun rupiah. Total liabilities 30,19 triliun rupiah. Total equity 27,89 triliun rupiah. Cash 7,18 triliun rupiah. Total debt 20,75 triliun rupiah. Net debt 13,57 triliun rupiah. Rasio penting. Debt to equity ratio 0,74, masih sehat. Current ratio 1,82, likuiditas aman. Quick ratio 1,68. Altman Z-score 4,82, zona aman. Insight, struktur keuangan tergolong solid, likuiditas memadai, dan resiko kebangkrutan rendah. Namun utang jangka panjang yang cukup besar perlu diperhatikan, terutama jika arus kas tidak meningkat. Arus kas. Komponen, nilai TTM. Cash from operation 8,49 triliun rupiah. Cash from investing minus 18,79 triliun rupiah. Cash from financing 3,88 triliun rupiah. Free cash flow 1,12 triliun rupiah. Analisa, arus kas dari operasi masih positif dan cukup kuat. Perusahaan agresif dalam investasi, terlihat dari arus kas investasi yang negatif besar. Free cash flow sangat tipis, hanya 1,12 triliun rupiah, sehingga ruang ekspansi terbatas jika tanpa tambahan pendanaan eksternal. Valuasi saham. Rasio valuasi, nilai. PE ratio DTM 252,49. Price to sales ratio 19,36. Price to book value 31,05. EV earn EBITDA 86,26. PEG ratio 3 tahun minus 7,38. Insight, saham berada pada valuasi yang sangat mahal. PI di atas 250 menunjukkan investor membayar harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan laba yang dihasilkan.
price to book value sebesar 31,5 kali menandakan saham ini over value dibanding aset narsinya. Rasio EV and EBITDA juga sangat tinggi, memperlihatkan valuasi premium yang ekstrim. Performa harga saham. Periode, kenaikan persentase, harga min rupiah, harga max rupiah. 1 hari, plus 0,44%, 112.850, 114.525. 1 bulan, plus 44,62%, 78.114.425. 3 bulan, plus 91,91%, 52.125, 114.425. 6 bulan, plus 168,87%, 36.400, 114.425. 1 tahun, plus 176,53%, 30.300, 114.425. 3 tahun, plus 2.900%, 3.395, 114.425. 10 tahun, plus 8.737%, 538, 114.425. Insight, harga saham naik 168% hanya dalam 6 bulan terakhir. Kenaikan ini tidak diiringi pertumbuhan laba, sehingga berpotensi spekulatif. Resiko koreksi sangat besar jika sentimen positif mulai mereda. Ringkasan analisa: 1. Fundamental melemah, revenue dan net income anjlok, terutama di Q2 2025. Margin bersih sangat tipis di 2,83%. 2. Valuasi ekstrim, PE ratio 252 kali, P/B 31,5 kali, dan EV by EBITDA 86 kali. Overvalue. Harga saham melonjak cepat. Lonjakan harga dalam 6 bulan terakhir mengindikasikan potensi bubble. Struktur keuangan sehat, likuiditas dan solvabilitas masih baik, risiko kebangkrutan rendah. Risiko tinggi, dengan valuasi yang sangat mahal dan fundamental menurun, investor harus berhati-hati. Kesimpulan, saham ini menarik perhatian karena kenaikan harga yang spektakuler. Namun, fundamental perusahaan tidak mendukung kenaikan tersebut. Bagi investor jangka panjang, saat ini bukan waktu yang ideal untuk membeli karena valuasi terlalu tinggi. Bagi trader, saham ini bisa dimanfaatkan untuk momentum jangka pendek, namun risiko koreksi sangat besar. Rekomendasi, investasi jangka panjang, hindari. Trading jangka pendek hanya jika memiliki strategi cut loss yang jelas. Baik teman-teman, itu tadi analisis mengenai PT Dian Swasta Tbk Sentausa Tbk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis saham lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga cuan selalu menyertai langkah investasi kalian.